Kita masak santan. Oke, aduk rata. Tuh. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu saya lagi Lia di Mambias Kitchen. Teman-teman, hari ini aku mau buat kue yang sangat spesial banget, yaitu khas dari Palembang yang udah ditunggu-tunggu oleh kalian semua ya. Hari ini aku mau buat lapis kojo ya. Jadi lapis kojo yang khas Palembang yang asli otentik banget ya. Oke, nah teman-teman kalau pengen tahu gimana cara buatnya, ikutin terus ya video aku seperti biasa. Tuh jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen ya. Oke. Nah, kita mulai ya. Oke, nah teman-teman, ini bahan utama dari pembuatan lapis kojo ini, salah satu bahan utamanya adalah pandan ya. Karena lapis kojo ini juga ditentukan selain teksturnya, kelembutannya, dan juga dari warna dan juga wanginya dari lapis kojonya. Jadi ciri khasnya itu di situ ya, antara perpaduan rasa pandan dan juga santan. Nah, ini aku pakai daun pandan 20 lembar dan juga daun suji kira-kira 2 ikat. Kita akan blender dan kita akan ambil endapan pandannya sekitar 80 ml. Nah seperti ini ya, ini udah ada yang aku udah buatin. Sekarang kita akan chopper dulu ini. Nah kita akan pakai gunting dari stand cookware. Tajam banget teman-teman, harus hati-hati. Gunting. Tajam banget guntingnya. Jadi guntingnya stand cookware ini dipakai kalau misalnya teman-teman mau buat bikin makanan, ya dipakai buat gunting makanan aja, jangan dipakai buat gunting kertas atau plastik ya. Nah ini kita seperti ini, terus kita pakai air sekitar 200 ml ya untuk kita chopperin. Oke, kita akan chopper menggunakan food chopper Mitoshiba CH200. Nih kalau misalnya pakai CH200 karena dia 3 blade, jadi enak teman-teman. Jadi di atasnya juga kena nih kepotongannya, jadi lebih halus dan lebih cepet. Ya, ini tadi aku tambahin air lagi sekitar 150 ml lagi ya. Nanti ini akan dapat endapannya lumayan banyak, bisa disimpan, bisa tahan 1 bulan dalam kulkas. Kalau pakai chopper tuh lebih gampang. Ini kalau teman-teman mau ngulang lagi masih bisa ya, kalau mau chopper lagi buat ngeresin airnya lagi. Oke. Ini teman-teman simpen aja sekitar 1 hari juga udah dapet endapannya. Kita akan memasak santan beserta dengan endapan pandan dan juga gula ya sampai mendidih. Habis mendidih teman-teman harus dinginkan. Udah dingin baru boleh diproses untuk pencampuran adonannya. Jadi kita pakai santan yang kental dari 2 kelapa ya, 600 ml. Endapan air pandan dan suji ya, 80 ml. Ini garam kita masukin. Ini kita masukin ke gulanya 300 gram. Kita masak santan dan endapan pandan ini sampai mendidih dan kemudian kita dinginkan. Kita akan memecahkan telur ya. Jadi di sini aku pakai telur ayam 8 butir ya. Kemudian yang telur bebeknya kita pakai 8 juga, jadi totalnya 16. Cuma kita akan membuang putihnya 1 ya. Kita akan buang yang telur ayamnya 1, telur bebeknya 1. Oke, kalau ditanya, Mam boleh nggak pakai telur bebek aja atau mau telur ayam aja? Boleh ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan telur bebek, dia rasanya jauh lebih gurih kalau kita campur ya, atau seluruh telur bebek. Cuma kalau biasanya kan kalau yang nggak suka dengan telur bebek agak sedikit amis, jadi harus bisa pinter-pinter membuat supaya tidak amis adonannya. Jadi pandannya harus lebih banyak dan vanilinya ya. Nah
Ini ada satu trik dalam memecahkan telur. Kalau teman-teman tidak yakin dengan telurnya itu segar atau tidak, atau sudah antisipasi, biasanya aku sering banget kalau memecah telur sekaligus ternyata ini ada yang busuk, jadi yang lain jadi terkontaminasi. Jadi kita memang agak sedikit repot, tapi itu aman ya. Jadi kita pecahkan telur di sini. Kalau rusak, jadi kita ketahuan, tinggal kita buang. Kalau bagus ya udah tinggal masukin aja gitu ya. Itu triknya. Nah, seperti itu kan, kita taruh kembali ke sini. Kalau kita langsung di mangkok, kalau ternyata rusak, nah, kecuali teman-teman yakin sama telurnya. Kemudian kita campurin susu kental manis, kita masukkan. Tadi yang centong stand cookware ya, itu kalau beli kita dapat sutilnya 2, centong 1, dan kita dapat ini seperti ini, dapat 2 buah solet kecil nih, baking toolsnya ya, ini dan yang kecil ini. Asik kan, kualitasnya sangat baik. Kita aduk ratain dulu ya. Ini kita masukkan vanili. Terus menteganya aku udah cairin ya. Kita masukkan ke dalam sini, pelan-pelan adukin. Nah, terus ini santannya sama air endapan masukin jadi satu. Kalau teman-teman rasanya kurang hijau, mau tambahin pasta pandan boleh ya. Nah, sekarang kita akan masukkan tepung. Jangan langsung dimasukkan karena nanti takut dia bergerinjil. Jadi teman-teman ambil dulu sedikit cairannya. Nah, kita ambil dulu cairannya sedikit ke sini. Wangi banget. Terus tepungnya dimasukin ke sini. Supaya lapis kojo kalian terasa lebih mewah ya. Jadi aku tambahkan terigunya dengan susu bubuk juga sebanyak 10 gram. Sisanya kita kasih terigu. Nah, kita masukin sini pelan-pelan. Kita adukin. Kayaknya wadahnya terlalu kecil. Ya. Nah, kita tambahkan sini. Gerak sini. Oke, aduk rata. Kita akan menyaring dulu ya, mensaring adonannya ya. Hati-hati ya. Ingat ya, santannya harus kondisi sudah dingin. Ini gampang banget, nggak punya mixer juga bisa ya. Telurnya dikocok pakai tangan sebentar ya, cuman hancurin aja. Nah, ya ini adonannya kayak gini, halus banget. Nih teman-teman, nih aku belum manggang aja nih, udah wangi banget ya, kecium dari sini ya, kayaknya udah nafsu banget pengen makan. Nah, ini loyangnya kita akan pakai loyang ukuran 18 x 18 ya. Kita panaskan dulu loyangnya. Oke, nah ini kita akan manggang. Untuk lapisan pertama kita pakai 2 centong. Sama caranya dengan kita manggang lapis legit ya, berlapis demi selapis. Untuk awal pakai api bawah dan api atas ya. Oke. Biasanya kan aku manggang lapis legit menggunakan oven Mito Fantasi ya, MO88, dan itu hasilnya bagus. Begitu juga aku pengen coba dengan menggunakan oven top MO999 ya. Kita mau coba. Kita akan menggunakan untuk awal, ini ovennya kita panaskan dulu, pakai api atas dan api bawah dengan suhu 200 derajat untuk pertama. Oven top ini listriknya kalau menggunakan api atas dan bawah hanya 700 watt ya, kurang lebih 700 watt ya. Kapasitasnya sebanyak 28 liter dan dia full stainless dan dilengkapi dengan diamond gravity juga. Dia bedanya dengan Mito Fantasi MO888 itu, kalau oven Fantasi itu memiliki kipas ya, kipas dan rotary racknya itu. Nah, kalau di sini tidak ada. Jadi di sini hanya ada suhu dan juga pengaturan api atas bawah, api atas atau api bawah, dan juga timer.
Ini mangganya kurang lebih berlapis ya. Untuk awal-awal, untuk pertama biasanya sekitar 10 menit. Semakin ke atas dia tuh akan semakin lebih cepat pemanggangannya. Ini setelah 10 menit ya, nih dia seperti ini. Kita tusuk-tusuk terus kita tekan. Lakukan yang kayak tadi aku lakukan terus ya sampai selesai. Setiap kali kalau mau menuangkan adonan ke dalam loyang, adonan besarnya ini harus diaduk dulu ya. Tuh. Ini 3 ya. Nah teman-teman, untuk lapisan kedua kita langsung ganti apinya ya. Jadi kita hanya pakai api atas. Jadi untuk lapisan pertama aja pakai api bawah dan api atas. Nah begitu kita buat lapisan kedua dan seterusnya kita pakai yang api atas aja. Nah kalau ditanya, Mam bisa nggak pakai oven tangkring? Kalau pakai oven tangkring ya teman-teman, ada salah satu subscriber aku yang memberikan testimoni kalau dia menggunakan oven tangkring dan dia berhasil karena dia nggak mempunyai api atas, dia hanya pakai api bawah, tetapi bagian atas loyang ini ditutupin loyang lagi ya, tapi pasti hasilnya tidak semaksimal kalau kita memiliki api atas ya. Oke, sesudah kita memindahkan apinya ke api atas, suhunya langsung kita putar ke 225 atau 230 ya, jadi dia lebih cepat dan juga pematangannya lebih sempurna ya, nggak terlalu lama begitu. Oke, karena kalau dia menggelembung nggak apa-apa ya, memang seperti itu. Ini udah mateng, ini harus pastikan mateng tuh ya. Nah ditusuk-tusuk seperti ini, terus tekan. Jadi kita mangkangnya tuh agak sedikit kecoklatan begini ya. Jadi kita tekan dulu nih, udah matang banget. Jadi kita tekan seperti ini. Terus masukin lagi ya. Ingat ya, setiap kali lapisan adonan besarnya harus diaduk-aduk. Nih. Oke, teman-teman, ini lapisan yang akan kita panggang yang terakhir ya. Jadi ini kurang lebih 250 ml. Ya, satu lapis itu 250 ml. Nah ini pas banget untuk ukuran 18 kali 18. Ini yang terakhir udah. Ini pisau stand paten diamond knife ya. Ini yang tipenya yang chef. Nah teman-teman kalau mau tahu gimana bisa lihat unboxing di atas ya, ada video aku. Nah salah satu kelebihan dari diamond knife ini adalah waktu kita memotong kue ini kan bersifat basah ya, jadi dia nggak akan nempel ya. Tuh nggak nempel kan tuh ya, seperti itu. Jadi dia nggak nempel. Kalau pisau yang biasa, kalau kita motong yang basah, bersifat basah, dia suka menempel. Ya. Oke teman-teman, kuenya udah jadi ya. Nih hasilnya seperti ini, lembut banget ya. Ini kan aku kasih terigunya agak sedikit. Nah kalau teman-teman mau lebih padat boleh ditambahkan. Nanti aku yang kasih perkiraan untuk tepungnya ya, untuk yang supaya kalau lebih padat. Nah teman-teman, ini pemanggangannya kurang lebih 2 jam ya, 2 sampai 2,5 jam. Untuk awal teman-teman pakai apinya suhunya 230 aja nggak apa-apa. Jadi 230 kita terus aja sampai selesai pemanggangan ya. Oke teman-teman, kita akan cobain ya. Nih aku makan dikit ya. Ini enak banget ya teman-teman ya. Ini rasanya wangi banget dengan pandan sujinya, itu wangi pandan sujinya, dan manisnya kan aku agak kurangin sehingga rasanya lebih pas, tidak terlalu enak, dan keren banget rasanya nih, butter, antara perpaduan pandan, butter, telurnya, jadi enak banget. Teman-teman mesti cobain ya. Oke teman-teman, sampai di sini video aku ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa bantu aku ya untuk subscribe, like, share, dan juga komen video ini. Thank you for watching, see you, bye, God bless you.